Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok A5. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Medical Terminology as a Universal Language in the Healthcare Professions, Challenges and Benefits for First Year Medical Students. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya Ashley Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 119. Sekarang saya akan mempresentasikan bab 1 bagian latar belakang. Terminologi medis merupakan hal yang sangat penting karena menjadi bahasa komunikasi utama antara tenaga medis maupun non-medis. Bahasa ini digunakan dalam diagnosis, prosedur pencatatan, hingga penentuan kebijakan pelayanan kesehatan. Namun, penggunaannya masih menghadapi tantangan. Istilahnya yang kompleks, penggunaan bahasa Latin, dan berbagai singkatan sering menyebabkan kesalahan penulisan maupun pengkodean. Hal ini tentu dapat berdampak pada kualitas data dan layanan kesehatan. Karena itu, diperlukan pendidikan dan metode belajar yang tepat, agar mahasiswa dan tenaga kesehatan mampu memahami serta menggunakan terminologi medis ini dengan benar. Dengan begitu, kita bisa menjaga validitas data sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Teresa Elina Manuela Bardianto dengan 3 digit NIM akhir 115. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari student project ini. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana aplikasi dan penerapan terminologi medis yang tepat. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa kedokteran tahun pertama dalam aplikasi dan penerapan terminologi medis yang tepat. Yang ketiga, bagaimana keuntungan dari penggunaan terminologi medis bagi mahasiswa kedokteran tahun pertama. Dan yang keempat, apa pengaruh dari penggunaan terminologi medis pada proses pembelajaran mahasiswa kedokteran tahun pertama. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui aplikasi dan penerapan terminologi medis yang tepat, memaparkan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa kedokteran tahun pertama dalam mengaplikasikan dan menerapkan terminologi medis yang tepat. Yang ketiga, memahami keuntungan penggunaan terminologi medis bagi mahasiswa kedokteran tahun pertama. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh dan penggunaan terminologi medis pada proses pembelajaran mahasiswa kedokteran tahun pertama. Adapun manfaat penelitian dari student project ini adalah manfaat teoritis. Diharapkan mahasiswa kedokteran dapat meningkatkan pengetahuan terkait dasar pendidikan dokter, terutama mengenai terminologi medis yang sangat penting dan berhubungan erat dengan pertukaran informasi di bidang kedokteran. Student project ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa kedokteran untuk memahami tata cara penggunaan terminologi medis yang baik dan tepat. Selanjutnya, manfaat praktis dari student project ini adalah mengasah keterampilan mahasiswa kedokteran dalam mengaplikasikan terminologis yang tepat. Selain itu, student project ini dapat memperkaya wawasan bagi mahasiswa kedokteran tahun pertama dalam memulai perjalanan baru di dunia kedokteran. Halo, perkenalkan nama saya Brian Rizal dan sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat terminologi medis bagi mahasiswa baru. Jadi pertama-tama, kenapa terminologi medis ini penting untuk dipelajari? Karena terminologi medis adalah sebagai bahasa universal yang digunakan dalam bidang kesehatan. Dan selain itu, terminologi medis juga sebagai dasar dari pembelajaran dalam materi kedokteran. Jadi, dengan memahami terminologi medis, mahasiswa dapat lebih siap dalam menghadapi materi pembelajaran di kedokteran di semester-semester kedepannya, tetapi mahasiswa juga bisa lebih siap dalam mengikuti praktik klinis kedepannya. Terdapat juga beberapa manfaat-manfaat lain seperti manfaat akademik, manfaat praktis, dan manfaat di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat akademiknya. Jadi terminologi medis membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih mudah karena banyak istilah di terminologi medis yang dibentuk dari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Sebagai contoh, hyper artinya berlebihan dan tension artinya tekanan, sehingga terdapat kata hypertension yang berarti tekanan darah tinggi. Dengan memahami terminologi medis, mahasiswa tidak perlu menghafal atau tidak hanya menghafal, tapi juga lebih cepat memahami konsep anatomi, farmakologi, dan fisiologi, sehingga prestasi dan kepercayaan diri dalam bidang akademik juga meningkat. Halo, perkenalkan nama saya Putu Jyoti. Saya akan membawakan bagian manfaat praktis dan juga manfaat jangka panjang dari penggunaan terminologi medis bagi mahasiswa. Baik, untuk manfaat praktis, penggunaan terminologi medis memungkinkan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka, sehingga mereka akan memiliki kemampuan untuk menjelaskan sebuah kondisi ataupun prosedur yang diperlukan untuk merawat pasien dengan akurat kepada mahasiswa ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Contohnya seperti perawat, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu, untuk bagian manfaat jangka panjang, dalam jangka panjang bagi mahasiswa untuk menggunakan terminologi medis itu adalah sebuah sarana untuk pengembangan diri yang sangat penting. Kemampuan ini akan membantu dalam perkembangan profesi dan memberikan dasar berbahasa untuk terlibat dalam penelitian dan pekerjaan yang bersifat akademis. Dengan mampu membaca, memahami, dan berkontribusi pada bidang media, para tenaga kesehatan juga dapat tetap mengikuti perkembangan terbaru di bidangnya karena adanya pertambahan ataupun perkembangan dari terminologi medis tersebut.
ataupun dari ilmu-ilmu baru lainnya. Dan pada akhirnya, menguasai terminologi medis itu membantu seorang profesional kesehatan untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pihak lain secara meyakinkan, memastikan keselamatan pasien, dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan medis global sepanjang karir mereka. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Iputu Nandana Wiracana dengan 3 digit NIM terakhir 105. Kali ini saya akan menjelaskan apa definisi dari terminologi medis. Terminologi medis sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu terminologi yang artinya ilmu yang mengkaji istilah dan penggunaannya di berbagai bidang kehidupan. Sementara pengertian medis menurut KBBI adalah segala sesuatu yang termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran. Sehingga terminologi medis dapat diartikan sebagai ilmu tentang istilah-istilah yang digunakan di bidang kedokteran. Penggunaan terminologi medis diperlukan karena dapat menggambarkan struktur manusia secara tepat, termasuk semua komponen anatomi manusia, dapat menggambarkan proses, kondisi tubuh, dan prosedur serta perawatan medis yang akan dijalankan, sehingga dapat mempermudah komunikasi antar tenaga kerja medis. Adapun kata-kata dalam terminologi medis tersusun atas root atau akar kata, prefix atau awalan, sufiks atau akhiran, dan vokal gabungan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ineng Aditya Abimanyu dengan 3 digit terakhir 121. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang susunan kata dalam terminologi medis. Yang pertama ada awalan. Awalan di sini digunakan untuk menyatakan ukuran, jumlah, tempat, dan warna. Contohnya seperti leuko yang artinya putih, eritro yang artinya merah, peri yang artinya di sekitar, dan hiper yang artinya tinggi. Kemudian ada sufiks atau akhiran yang digunakan untuk menjelaskan kondisi, status pasien atau diagnosis. Contohnya seperti pati yang artinya penyakit, algia yang berhubungan dengan rasa sakit. Kemudian ada osis yang artinya kondisi. Kemudian yang terakhir ada kata dasar, biasa digunakan untuk penamaan bagian tubuh. Biasa diambil dari bahasa Latin atau Yunani. Contohnya mio yang artinya otot, nefro yang artinya ginjal, neuro yang artinya saraf, dan kardio yang artinya jantung. Baik, perkenalkan saya Evania Radistia Kasih Zainubun dengan 3 digit NIM terakhir 109. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan terminologis yang medis yang tepat. Sebelumnya, kenapa sih kita harus mengetahui cara penggunaan terminologis dengan tepat? Ini bertujuan untuk nantinya agar tidak terjadi miskomunikasi antara kita dan tenaga pelayanan kesehatan lain di dunia profesional. Nah, bagaimana caranya? 1. Menggunakan terminologi medis yang tepat dan sesuai dengan standarisasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya salah paham maupun miskomunikasi dalam pertukaran informasi, alias agar terjadi komunikasi yang efektif. Kedua, kita harus menggunakan terminologi medis menyesuaikan dengan tingkat pengertian lawan bicara. Misalkan saat kita sedang berbicara dengan tenaga medis lainnya, kita mungkin dapat menggunakan terminologis yang official sesuai standar. Namun saat berbicara dengan pasien, tidak mungkin kita menggunakan terminologis medis karena ada kemungkinan besar mereka tidak akan mengerti. Maka dari itu baiknya kita menyesuaikan dengan level pengertian lawan bicara kita agar tidak terjadi miskomunikasi atau pemberian informasi yang tidak baik. Ketiga, menggunakan terminologi medis sesuai kebutuhan dan keadaan karena setiap terminologi memiliki definisinya masing-masing dan penggunaan terminologi yang salah, terlalu sering atau terlalu banyak menggunakan singkatan dapat memiliki efek yang merugikan pada pasien nantinya. Nah, kenapa kita harus menggunakan terminologi medis dengan tepat? Karena keakuratan kode diagnosis pasien sangat bergantung pada penggunaan terminologi medis yang tepat. Nantinya apabila kita menggunakan terminologi medis yang salah untuk mendeskripsikan diagnosis pasien, takutnya akan terjadi miskomunikasi atau penerimaan informasi yang salah sehingga pasien akan dirugikan dibanding diuntungkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi terminologi medis. Apa saja aplikasi terminologi medis? Ada 1. Akurasi dokumentasi dan pencatatan medis. Terminologi medis standar adalah fondasi dokumentasi medis yang berkualitas tinggi. Hal ini memastikan agar informasi pasien tercatat dengan presisi, di mana hal ini akan meningkatkan patient safety karena akan ada pengurangan medical error. Kedua, optimalisasi komunikasi interprofesional karena menggunakan terminologi standar meminimalkan resiko miskomunikasi yang dapat berdampak pada patient outcome. Ketiga, fasilitasi penelitian dan publikasi ilmiah karena penggunaan control vocabularies dan standar terminologi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan systematic review dengan tingkat akurasi yang tinggi serta mendukung international collaborative research karena menggunakan bahasa ilmiah yang universal. Terima kasih. Perkenalkan, saya Inyaman Prasetya Dewantara dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya akan melanjutkan yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya Evania, itu aplikasi terminologi medis. Nah, yang pertama atau lebih tepatnya yang keempat itu adalah sistem klasifikasi dan kodifikasi kesehatan. Nah, bayangkan jika setiap rumah sakit di dunia menggunakan bahasa yang berbeda. Nah,
tentu saja itu akan sangat berantakan. Nah, disinilah peran sistem klasifikasi internasional seperti ICD-11 menjadi sangat penting, karena ICD-11 ini seperti Google Translate untuk dunia medis. Ketika dokter di Jakarta mendiagnosis pneumonia, maka seluruh dunia dimanapun itu juga akan mengatakan hal yang sama. Nah, karena sistem ini itu sangat menguntungkan, tidak hanya digunakan di mendiagnosis pasien saja, namun juga digunakan untuk laporan statistik kesehatan nasional, sistem pembayaran asuransi kesehatan, program kesehatan masyarakat. Nah, dengan kata lain, ini adalah bahasa universal yang memungkinkan seluruh dunia untuk berbicara tentang kesehatan dengan pemahaman yang sama. Nah, yang kelima, ada dukungan teknologi kesehatan digital. Di era digital ini, terminologi medis standar bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mutlak. Mengapa? Karena teknologi seperti artificial intelligence dan sistem pendukung keputusan klinis membutuhkan data yang konsisten untuk bisa berpikir dengan benar. Bayangkan jika AI seperti asisten dokter yang sangat pintar, tapi dia hanya bisa membantu jika berbicara dalam bahasa yang dia mengerti. Jika kita sebut sakit kepala, besok sepalgia, lusa mungkin nyeri kranial, AI akan bingung dan tidak akan bisa memberikan bantuan yang tepat. Terminologi standar juga mendukung rekam medis, aplikasi telemedicine, platform kesehatan mobile yang reliable. Jadi, standar terminologi adalah fondasi untuk rumah sakit digital masa depan. Nah, yang keenam adalah compliance regulatory dan quality assurance. Dalam dunia medis, akurasi bukan hanya soal efisiensi. Ini juga soal hidup dan mati. Terminologi bukan standar, namun SOP. Nah, yang memastikan setiap tenaga kesehatan berbicara dalam bahasa yang sama dan akurat. Regulasi internasional menyarankan penggunaan teknologi standar karena memastikan untuk kualitas pelayanan yang konsisten, memudahkan audit, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, sama seperti halnya pilot yang harus menggunakan frase standar untuk berkomunikasi dengan menara kontrol, tenaga kesehatan juga perlu terminologi standar untuk memastikan tidak adanya miskomunikasi. Nah, yang terakhir mungkin berbeda karena sebelumnya itu antar tenaga medis, sekarang ini tentang pasien atau orang awam. Nah, itu pasien itu juga perlu memahami terminologi medis, karena dengan itu kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan pasien, dan juga pasien akan lebih simple lah tahunya. Mungkin cukup yang dasar-dasar saja seperti misalkan itis itu peradangan, kardio itu jantung, dan sebagainya macamnya. Nah, manfaatnya adalah untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan partisipasi dalam perawatan, memperbaiki komunikasi antar dokter dan pasien, dan mendukung pengambilan keputusan kesehatan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mahesa Rangga Dipanugraha dengan 3 digit NIM terakhir 111. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai tantangan terminologi medis bagi mahasiswa baru. Yang pertama adalah asal-usul bahasa yang jarang terdengar. Salah satu tantangan terminologi medis bagi mahasiswa baru adalah asal-usul bahasanya sebagian besar berasal dari bahasa Yunani atau Latin. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang kedua budaya tersebut, tentu seperti belajar bahasa baru yang jarang terdengar. Mahasiswa baru harus menghafal ratusan istilah-istilah dalam medis seperti akar kata, prefiks, dan sufiks dalam terminologi medis agar dapat mengaplikasinya dengan baik. Tidak hanya itu, pengucapan terminologi medis juga seringkali tidak sesuai dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Yang kedua adalah beban kognitif yang tinggi. Sebagai mahasiswa baru yang melakukan perkuliahan, tentu materi perkuliahan akan membuat kewalahan bagi beberapa mahasiswa, ditambah dengan tuntutan akademik yang diberikan oleh kampus mereka. Mahasiswa baru sering dihadapkan dengan hafalan terminologi medis yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan beban kognitif yang sangat berat sehingga dapat menyebabkan kelelahan mental. Mahasiswa baru disarankan untuk menggunakan metode belajar deep learning untuk memahami lebih dalam daripada hanya sekedar menghafalkannya untuk sementara waktu. Dan yang ketiga adalah pemilihan prosedur penerjemahan yang tepat. Dalam memahami terminologi medis, mahasiswa baru tidak hanya bergantung pada salah satu prosedur penerjemah saja. Mahasiswa baru perlu menguasai beberapa prosedur penerjemahan agar mendapatkan hasil terjemahan yang paling sesuai untuk setiap istilah dalam medis. Beberapa prosedur penerjemahan tersebut yaitu borrowing, culp, literal translation, modulation, dan adaptation. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anang Gumbo Santameda dengan NIM 25025011107. Nah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan Mahesa tadi mengenai tantangan terminologi medis bagi para mahasiswa baru. Nah, tantangan selanjutnya yaitu tantangan integrasi dan aplikasi. Kita sebagai mahasiswa baru itu sebenarnya proses pemahaman dari terminologi medis itu bukanlah hal yang sulit untuk dipahami, namun proses implementasi serta integrasinya pada saat praktik di lapangan itu kerap menjadi permasalahan kita sebagai mahasiswa baru. Misalnya nih, kita sebagai mahasiswa baru itu disuruh melakukan kegiatan wawancara dengan pasien. Nah, di mana kita tuh harus mengubah bahasa maupun istilah-istilah medis yang kompleks itu menjadi bahasa awam yang dapat dimengerti oleh pasien. Nah, hal ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi mahasiswa karena terjadinya kesenjangan dalam ilmu teori dan praktik kerja di lapangan. Selanjutnya, tantangan psikologis dan mental. Nah, jika kita lihat dari banyaknya istilah medis yang perlu kita pelajari, hal ini dapat menjadi tantangan bagi mahasiswa baru sehingga membuat mahasiswa baru itu seringkali kewalahan. Nah, kewalahan tersebut biasanya akan menyerang kondisi psikis maupun mental dari kita sebagai mahasiswa baru. Hal-hal yang dapat terjadi itu kayak misalnya kita gagal saat ujian, lalu kita juga biasanya kehilangan rasa percaya diri, terus takut untuk gagal, serta kita susah untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Tantangan yang terakhir yaitu kurangnya strategi belajar yang efektif. Nah,
kita kan sebagai mahasiswa baru di dunia perkuliahan ini beranjak dari siswa menjadi mahasiswa yang sebelumnya kita SMA sekarang menjadi mahasiswa di perkuliahan. Nah, tentu saja pola belajar yang kita gunakan itu harus berbeda. Yang dimana dulu waktu SMA kita menerapkan pola belajar untuk mengingat secara intensif dari suatu materi sebelum ujian, sedangkan di perkuliahan itu kita dituntut untuk bisa memahami secara mendalam materi tersebut. Sehingga hal ini tentu kurang efektif untuk diterapkan di kuliah, di mana materi yang diajarkan pun jauh berbeda dibandingkan di SMA. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Niputu Oka Paramita Ayundari dengan 3 digit terakhir NIM 127. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh baik terminologi medis terhadap mahasiswa baru. Kita mulai dari pengaruh baik yang pertama. Terminologi medis sebagai bahasa universal dapat mengatasi adanya perbedaan budaya dan juga bahasa antar tenaga medis. Yang kedua, terminologi medis dapat menambah wawasan dan juga informasi dalam istilah-istilah medis. Yang ketiga, terminologi medis dapat menambah pemahaman dan juga mempermudah interaksi antar tenaga medis. Yang keempat, terminologi medis dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam perkuliahan sehari-hari. Yang kelima, terminologi medis dapat meningkatkan adanya kolaborasi antar negara dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir, terminologi medis dapat mengurangi adanya kesalahan komunikasi yang membahayakan nyawa pasien. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Safarila dengan 3 digit NIM terakhir 113. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh buruk terminologi medis terhadap mahasiswa baru. Bagi mahasiswa kedokteran tahun pertama, penggunaan istilah medis yang kompleks seringkali menjadi tantangan besar. Banyak istilah terdengar mirip namun memiliki arti yang berbeda. Coba kita lihat contohnya pada ileum yang berarti usus halus, sedangkan ilium berarti tulang panggul. Sekilas sama tetapi berbeda secara fundamental. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika istilah seperti ini tertukar? Tentu saja pemahaman anatomi dan patologi dasar bisa keliru. Tantangan berikutnya muncul saat mahasiswa diminta memahami deskripsi kualitas nyeri. Istilah seperti throbbing atau knowing mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sulit dibayangkan. Karena kata-kata ini bersifat subjektif, sehingga mahasiswa baru sering kebingungan membedakan maknanya. Bayangkan ketika kita harus menilai gejala pasien. Kesalahan tafsir tentu akan berdampak pada akurasi penilaian klinis. Selanjutnya, ada persoalan kolokasi dan struktur linguistik. Istilah internal medicine tidak berarti kedokteran dalam, tetapi penyakit dalam. Demikian pula, pada general practitioner seharusnya diterjemahkan sebagai dokter umum, bukan praktisi umum. Namun, mahasiswa baru sering salah mengartikannya. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata mahasiswa hanya mampu menjawab sekitar 30% sampai 34% soal terkait kolokasi medis. Ditambah lagi, istilah berbasis Latin dan Yunani dengan awalan, akhir kata, dan akhiran yang rumit semakin meningkatkan beban kognitif. Dari sini, kita dapat melihat 3 dampak utama. Pertama, adanya kesulitan membedakan istilah kunci yang menyebabkan miskonsepsi terhadap konsep dasar anatomi maupun patologi. Kedua, salah tafsir istilah menghambat komunikasi akademik maupun klinis. Dan ketiga atau yang terakhir, kompleksitas istilah Latin atau Yunani serta kolokasi medis meningkatkan beban kognitif mahasiswa baru sehingga efektivitas pembelajaran berkurang. Dengan demikian, istilah medis yang terlalu rumit bukan sekedar persoalan bahasa doang, melainkan juga berdampak langsung pada pemahaman konsep, komunikasi, dan proses belajar mahasiswa baru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adrian Valentino Manalu dengan 3 NIM digit terakhir 117. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menarik kesimpulan dari presentasi yang telah kami lakukan. Terminologi medis adalah sistem bahasa khusus dalam bidang kesehatan yang digunakan untuk menggambarkan komunikasi secara tepat, termasuk semua komponen anatomi tubuh manusia, proses kondisi tubuh, lalu setelah itu ada prosedural serta perawatan medis yang mana semuanya dijalankan dengan menggunakan bahasa terminologi medis. Penggunaan istilah ini tidak hanya menyertakan tentang keakuratan penulisan data, tetapi juga digunakan untuk menjaga keamanan pasien serta mempermudah kerjasama antara tenaga kesehatan lintas disiplin ataupun negara. Namun meskipun demikian, penggunaan istilah medis kerap sekali menimbulkan tantangan terutama untuk mahasiswa baru atau tingkat awal, di mana mahasiswa baru cukup mengalami kesulitan dalam memahami bahasa, beban kognitif hingga kesulitan untuk menerjemahkan istilah teknis ke dalam bahasa awam. Namun, mahasiswa semester awal itu harus tetap mempelajari. Mengapa? Karena bahasa terminologi medis ini digunakan untuk mengakurasi data serta digunakan untuk menjaga kualitas layanan dan kompetensi profesi tenaga kesehatan. Adapun saran yang dapat kami sampaikan sebagai mahasiswa adalah yang pertama untuk mahasiswa kedokteran di tahun pertama. Sebagai mahasiswa, sebaiknya kita lebih proaktif dan lebih mengambil bagian dalam mempelajari terminologi medis, di mana kita harus dapat mencari berbagai sumber belajar seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, serta hal lainnya yang dapat mendukung kita memahami tentang terminologi medis ini secara mendalam. Selanjutnya adalah untuk institusi pendidikan dan juga pengajar. Sebaiknya menciptakan lingkungan belajar yang aplikatif dan juga interaktif bagi mahasiswa untuk mempelajari terminologi medis ini lebih mendalam, seperti menciptakan upaya melalui media digital, diskusi, serta sarana yang tepat untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dalam menetapkan dan juga memahami terminologi medis lebih mendalam. Sekian dari kami, terima kasih.